Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar bahasa Indonesia tema 1 subtema 3. Tema 1 subtema 3 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Persamaan dan perbedaan ciri hewan di sekitar. Ibu akan mengambil contoh hewan dan bebek. Pertama, persamaan hewan ayam dan bebek, yaitu ayam dan bebek berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam dan bebek berkaki dua, jadi ayam dan bebek bergerak menggunakan kaki. Ayam dan bebek memiliki sayap dan bulu untuk menutupi badannya. 2. Perbedaan hewan ayam dan bebek. Ayam memiliki paruh yang lancip, digunakan untuk memakan biji-bijian, sedangkan paruh bebek lebih lebar dan tidak lancip yang digunakan untuk memakan rumput dan serangga. Berarti bebek juga pemakan segalanya ya, pemakan tumbuhan dan juga hewan lain. Bisa disebut juga karnivora. Ayam memiliki kaki berupa ceker. Kaki pada ceker pada ayam memudahkan ayam menggorek tanah untuk mencari makanan. Sedangkan pada kaki bebek terdapat selaput. Kaki berselaput memudahkan bebek berjalan di lumpur. Perkembangbiakan hewan. Sini Ibu akan menjelaskan tentang daur hidup ikan. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Ikan bertelur dalam jumlah yang banyak, bahkan bisa sampai ribuan. Telur-telur ikan berubah menjadi larva. Larva tumbuh menjadi ikan kecil. Lalu ikan kecil akan tumbuh menjadi ikan dewasa. Di sini Ibu akan melampirkan gambar metamorfosis ikan. Cara berkembang biak kupu-kupu. Kupu-kupu berkembang biak dari hasil perkawinan antara kupu-kupu jantan dengan kupu-kupu betina. Dari perkawinan tersebut, kupu-kupu betina akan menghasilkan telur. Dari telur kemudian menjadi ulat. Dari ulat menjadi kepompong. Dari kepompong menjadi kupu-kupu muda hingga akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa yang indah dan mengagumkan. Jika dilihat dari prosesnya, maka ini disebut dengan metamorfosis sempurna. Cara berkembang biak pada katak. Katak merupakan hewan dari jenis amfibia atau hewan amfibi yang hidup di dua alam, yaitu di darat dan di air. Katak mengalami perubahan bentuk dari perkembangannya atau yang disebut dengan metamorfosis. Dalam berkembang biak, katak menggunakan pembuahan eksternal. Maksudnya, katak betina akan mengeluarkan kumpulan telur di dalam air. Kemudian, katak jantan akan mengeluarkan sperma di air untuk membuahi telur-telur ini. Telur yang dibuahi tadi kemudian akan berkembang di dalam air hingga menetas dan tidak di dalam tubuh betina. Setelah telur menetas disebut dengan larva, yang disebut juga dengan berudu atau kecebong. Kecebong berbentuk mirip seperti ikan. Awalnya tidak mempunyai kaki dan hidup berenang di air. Kecebong bernafas menggunakan insang yang menyaring dan menyerap oksigen di dalam air. Seiring waktu berjalan dan berkembang, kecebong menumbuhkan organ-organ dewasa seperti kaki dan juga paru-paru. Seiring dengan proses pertumbuhan ini, insang mulai hilang. Pada katak dewasa, paru-paru mendapatkan udara ketika udara masuk melalui hidung ketika tenggorokan katak mengembang. Demikianlah pembahasan tentang daur hidup katak. Metamorfosis lalat, proses tahapan siklus lalat. Yang pertama yaitu fase telur. Fase pertama dalam proses metamorfosis lalat diawali dari stadium telur. Telur dihasilkan oleh lalat betina setelah sel telurnya terbuahi oleh spermatozoa lalat jantan. Telur lalat biasanya diletakkan secara berkelompok oleh induk betina di tempat-tempat yang kotor, seperti tempat-tempat yang banyak sampah, bangkai, bahkan kotoran manusia. Selanjutnya, masuk ke fase larva.
Tahap selanjutnya yaitu setelah telur menetas, larva lalat atau yang biasa disebut belatung akan memakan makanan di sekitarnya. Bentuknya sangat menjijikan terlebih karena ia memakan banyak kotoran yang sudah disebutkan tadi di atas. Larva akan tumbuh dan mengalami beberapa kali molting atau instar atau ganti kulit. Seiring pergantian kulit tersebut, tubuh larva akan semakin membesar dan lama-lama akan mengeras. Selanjutnya masuk ke fase pupa. Metamorfosis lalat akan memasuki fase pupa. Pada fase ini, larva akan menjadi tidak aktif. Larva akan mencari tempat untuk perlindungan dengan menjalani fase pupa untuk bertapak. Biasanya, pupa memilih tempat gelap yang terlindungi dari sinar matahari. Tubuh yang awalnya lembek kelamaan akan menjadi keras. Selanjutnya, lalat dewasa atau imago. Terakhir, setelah melalui tahap-tahap di atas, selanjutnya adalah stadium imago atau disebut dengan lalat dewasa. Lalat dewasa yang berhasil keluar dari pupa atau kokon sudah siap untuk terbang dan juga bisa mencari makanannya sendiri. Biasanya yang mereka cari yaitu makanan yang zat-zat organik yang telah membusuk dan mengeluarkan bau tidak sedap. Masa hidup lalat terbilang sangat pendek karena hanya sekitar 21 hari saja. Kosakata daur hidup yaitu serangkaian perubahan yang berkaitan dengan perkembangan makhluk hidup dari awal hingga dewasa yang menyangkut aktivitas reproduksi untuk menghasilkan keturunan. Tumbuh, yaitu proses perubahan yang terjadi bertambah berat, besar, dan tinggi. Dewasa, yaitu periode perkembangan yang bermula pada akhir usia belasan tahun atau awal usia 20 tahun dan yang berakhir pada usia 30 tahun. Ini adalah masa pembentukan kemandirian pribadi dan ekonomi, masa perkembangan karir, dan bagi banyak orang, masa pemilihan pasangan, belajar hidup dengan seseorang secara akrab, memulai keluarga, dan mengasuh anak-anak. Larva, yaitu bentuk muda hewan yang perkembangannya melalui metamorfosis pada serangga dan amfibia. Bentuk larva dapat sangat berbeda dengan bentuk dewasanya, misalnya ulat dan kupu-kupu yang sangat berbeda bentuknya. Metamorfosis. Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik dan atau struktur setelah kelahiran atau penetasan. Alhamdulillah sudah selesai. Gimana anak-anak? Sudah mengerti penjelasan dari Ibu? Selanjutnya Ibu akan memberikan latihan tugas. Ayo berlatih halaman 69 nomor 2 dan 3 saja ya. Selanjutnya ayo berlatih halaman 72 nomor 1 dan 3 saja. Selanjutnya latihan soal subtema 3 halaman 75, kerjakan yang muatan bahasa Indonesianya saja. Yang KD 3.4. Terima kasih, selamat mengerjakan ya sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.